suaranya nggak kenceng, Pak. Di mana sih kamu nyimpan foto-fotoku yang di 6S tuh? Ya, bisa. Foto. Ada folder ini, bisa. Folder iPhone. Ada aku udah. Kamu bilang aja. Oke, untuk teman-teman di Zoom, tolong di mute dulu, nggak apa-apa ya. Nanti setelah selesai kita baru diskusi. Oke, we will start in 3 minutes. We will start in 3 minutes. Can do it. But this presentation will be the longest presentation. Yes, I mean my mother language. Yes, my third language. And we can also use English. Or mix maybe. Everybody go home. Panas masih, Pak? Turunnya enggak ya? Masih panas, Pak? Yes, please. Ini tanya enggak? Oh, belum ya? I don't like this guy. Camera. Yep. Okay. Right. Okay. Zoom on.
Zoom, how can I see your face? Cannot. As long as the voice is okay. Oke, kita mulai ya, sudah jam 1. Terima kasih teman-teman udah datang on time, keren. Oke, sebelumnya selamat datang, selamat siang semuanya, selamat datang di kantor kita. Ini kantor kita namanya PT Time Door Indonesia. Mungkin teman-teman udah sempat share ya, udah sempat lihat juga di Indeed, mungkin kalau yang datang dari Indeed. Terima kasih udah datang dengan undangan kami. Mungkin teman-teman bertanya, ini sebenarnya buat apa sih sebenarnya? Undangan buat apa sih sebenarnya gitu ya? Karena ini bukan MLM, karena bukan promotion something, enggak. Case-nya kita coba cari guru programming, tapi ternyata sedikit tuh yang berminat gitu. Karena mungkin banyak teman-teman yang merasa saya itu nggak bisa coding, masa mau ngajar programming sih gitu kan? Padahal ketika kita share tentang online program kita itu banyak yang tertarik, banyak siswa yang daftar, tapi kita belum ada gurunya. Gurunya masih tertarik. Ya, tolong di-mute dulu ya. On the participant one. Yes. Jadi sampai ke guru programming. Jadi kita mau share dulu nih sebenarnya mungkin nggak sih orang yang nggak pernah belajar programming bisa ngajar programming? Apa sih itu sebenarnya programming gitu? Dan kita akan belajar itu langsung dari narasumbernya nanti Mr. Rita Hasan. Beliau adalah founder dan CEO dari PT Time Door Indonesia. PT Time Door Indonesia itu sebenarnya bergerak di aplikasi dan web developer selama 5 tahun. Jadi sama seperti startup yang lainnya, dimulai dari rumah kecil waktu itu di Tukar Citarum, sampai sekarang udah bisa bangun gedung ini gitu. Tapi karena memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi gitu, Mr. Yutaka berpikir tentang sepertinya kecil sekali ini kemampuan IT untuk di Indonesia gitu. Belum banyak ini informasi tentang pendidikan IT di Indonesia compare ke negara beliau di Jepang gitu. Jadi dengan jiwa sosial itu akhirnya terbentuklah Time Door Coding Academy dari tahun lalu 2019. Kita mulai membuat Time Door Coding Academy ini dimulai dari bulan September sampai bulan Desember sebelum COVID ini, itu kita sudah dapat 150 murid. Baru setelah ini karena ada COVID, jadi kita berubah ke yang online juga, dan sekarang masih ada online. Nah, buat teman-teman biar lebih tahu lagi apa sih Time Door Coding Academy, yuk kita cek dulu videonya. Dari game ini aku jadi tahu tentang programming. Time Door Coding Academy adalah gaya pembelajaran IT baru untuk anak karena kami percaya pentingnya coding untuk anak di Indonesia. Dengan cepatnya perkembangan teknologi, mustahil untuk menghindari digital. Kompetisinya di masa depan bahkan akan semakin berat. Sehingga kita perlu mempersiapkan generasi masa depan dengan 21st century skill seperti logical thinking, problem solving, critical thinking, creativity, dan juga collaboration. Skill itu bisa diajarkan melalui pemahaman bahasa coding. Senior programmer di Time Door Indonesia, salah satu software house terbaik di Indonesia. Saya ingin mengajarkan bahwa belajar programming itu penting dan tidak sesusah yang dibayangkan. Di Time Door Coding Academy, kami mengajar dengan visual programming, robot programming, dan uncode programming yang menyenangkan dan membuat anak belajar dengan active learning style.
coding, kami juga memahami pentingnya literasi digital untuk anak, seperti bagaimana cara menghindari kecanduan gadget, menghindari hoax, cyberbullying, dan cara menggunakan Google dan YouTube secara lebih efektif untuk pembelajaran anak. Kami akan mengarahkan anak-anak untuk mendiskusikan isu-isu digital dan mencari solusi untuk menavigasi mereka di dunia digital. Siswa-siswi kami akan menjadi digital expert yang siap merangkai masa depan melalui pendidikan IT. Jadi itu sedikit pengenalan untuk program SD kita. Sudah jalan waktu itu offline-nya SD. Terus nanti ke depannya Bantunya juga membuka untuk SMP dan SMA. Oke, mungkin langsung saja kita panggilkan dengan tepuk tangan CEO kita, Mr. Rita Kartagunaga, please. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang dari Zoom juga. Oke, jadi seperti Mbak Tio bilang, saya adalah CEO dan founder of IT Tangga Indonesia dan Tangga Akademi. Hari ini saya bicara tentang IT education dan programming teacher. Saya sangat senang ketemu teman-teman orang yang tertarik tentang IT education. Sekarang situasi COVID-19, jadi hampir semua aktivitas berhenti ya. Tapi saya yakin edukasi tidak boleh berhenti. Jadi saya kira ini kesempatan cocok untuk kami pikir apa yang terjadi setelah ini. Apa yang kami harus lakukan. Apa edukasi kami harus berubah. Ini cocok waktu yang kita pikir. Ya. Jadi hari ini saya bagi YouTube ini. Oke. Sorry. Oke. Jadi ya saya bukan orang Indonesia. Ya. Saya dari Jepang. Jadi mungkin bahasanya kurang ya. Tapi I will do my best. Saya bagi apa-apa untuk kalian. Jadi mohon dengarkan dan belajar. Ya apa-apa. Ya. Oke. Ya. Ya sedikit kenalkan sendiri. Saya Yutaka dari Jepang. Ya. Sampai 27 atau 8 saya tinggal di Jepang. Saya belajar IT, Information Technology di kampus saya. Habis itu saya kerja di perusahaan 5 tahun. Saya belajar marketing atau ya IT business seperti itu. Ya. Setelah itu saya pindah ke Indonesia, Bali. Karena saya ada cita-cita. Kalau negara saya sudah bagus, orangnya semua kaya. Tapi kalau saya lihat Indonesia atau Afrika atau apa-apa, ya belum cukup bagus. Jadi saya mau kontribusi ke orang-orang yang saya bisa bantu. Gitu. Jadi saya pindah ke Indonesia dan saya berdiri bersama. Okay. Perusahaan ini ya berdirinya 2014. Ya. Bisnisnya mulai dari website development, online marketing, mobile application, dan tahun lalu kita mulai programming akademi. Okay.
sekarang sudah ada hampir 60 orang kerja di office di sini. Ya. Dan semua staff saya masih muda. Karena ini perusahaan IT. IT bisnis itu untuk young generation, untuk orang muda. Orang tuanya nggak bisa kerja untuk IT. Ya, bisa ya. Sorry ya kalau ada yang tua. Masih bisa tapi susah. Ya. Oke. Ya. Jadi basically perusahaan kami software house ya. Jadi main bisnisnya bikin sistem, website, aplikasi untuk perusahaan Indonesia. Ya. Tapi kita mulai coding academy. Seperti Mbak Tio bilang, ya. Bisnis kami kursus programming dan programming workshop dan kita bikin curriculum untuk SD, SMP, SMA. Oke. Ini co-foundernya, jadi main person 3 orang, Tio, Ferdi, dan saya. Dia itu teaching expert. Dia belajar di Netherlands, di UK. So dia punya background teaching, belajar di luar Indonesia. Ferdi itu programmer. Jadi dia senior programmer di Time Zone Indonesia. Jadi ya biasanya dia bikin sistem sendiri. Tapi dia bisa mengajar juga. Jadi ya sekarang ya bantu dari technical point of view. Oke? Dan saya ya sebagai advisor. Oke? Jadi, kenapa kami belajar program? Nah, itu pertanyaan. Oke? Nah, ini topik yang besar. 93% orang tua mengatakan anak susah diminta berhenti bermain gadget. Ini namanya digital addiction. Ya. Anak-anak sekarang suka main HP. Tapi main HP untuk apa? Cuma main game atau nonton YouTube. Itu aja tujuannya. Itu masalah besar. Jadi, ya konsep kami, don't just play a game, make one. Dia contohnya. Pak Nadiem, ya sekarang Minister Pendidikan ya. Dia contohnya, dia bikin service yang pakai teknologi, yang nggak cuma main-main game aja. Dia bikin sendiri, dia bikin bisnis sendiri. Jadi dia contohnya. Jadi kita kita mau yang generasi muda nanti menjadi seperti Pak Nadiem. Kita bisa pakai teknologi. Gitu. Oke. Nah, sedikit informasi. Who is the rich person in the world? Ini Forbes richest ranking ya. Tahu nggak nomor satunya siapa? Nggak tahu. Siapa? Jeff Bezos. Jeff Bezos itu siapa? Amazon ya. Amazon itu e-commerce website yang paling besar di US. Dia paling tinggi. Nomor 2-nya Bill Gates. Jadi 60% dari top 10 orang terkaya dunia berasal dari pengusaha IT. Jadi IT itu, ya IT bisa bikin duit juga. Ya. Untuk bisnis, kita harus pakai IT sekarang. Terus, apa itu programming? Programming itu seperti bahasa untuk membicarakan dengan komputer. Kalau bahasa ini
Ini saya sekarang bicara bahasa Indonesia. Karena kalian orang Indonesia, saya harus pakai untuk komunikasi. Kalau untuk orang Jepang, saya pakai bahasa Jepang. Itu bahasa. Tapi untuk bicara sama komputer, kita harus pakai bahasa programming. Itu ada banyak bahasa programming. Kayak C, C++, Java, JavaScript, PHP, banyak. Itu bahasa. Oke? Indonesia sekarang sudah banyak layanan internet ya. Ya, mungkin kalian sudah pakai kan? Gojek, Grab, Ovo, ya, Tokopedia, Traveloka, semuanya. Jadi kehidupan kita berubah dari teknologi. Dan semuanya membuat dari programming. Semuanya. Kalau kita lihat education trend, ini IT education, situasi IT education, ini elementary school, high school, ya. Kalau negara saya, Jepang, anak SD di public school ini wajib belajar IT, programming, banyak. Jadi negara yang negara yang maju sudah mulai IT education. Gimana Indonesia? Indonesia SD negara, SMP negara, gimana? Sudah belajar IT enggak? Mungkin belum. Ini Global Information Technology Report. Kalau Indonesia World 73, 73. Jadi sangat bawah ya. Jadi situasi Indonesia tentang IT belum cukup. Itu kita harus paham dulu. Oke? Nah, IT education yang terjadi di sekolah sekarang itu cuma pakai Word, Excel, PowerPoint, tulis saja. Itu bukan IT education. Itu cuma pakai tool saja. Yang kita harus lakukan itu biar IT education. Kita harus mengajar skill, knowledge. Oke. Dan sekarang kita maju ke era AI, robot. Era AI robot itu apa? Ini. 59 pekerjaan akan bergantikan dengan digital. Contohnya, drivernya nanti menjadi auto drive. Ini sudah mulai di US, ya mana-mana aja. Jadi driver sekarang nggak usah nanti. 30 tahun lagi pekerjaan drivernya nggak ada. Oke. Ya restoran waiter juga. Kalau kalian lihat di McD sekarang ada apa? Mesin kan? Nggak usah orang kan? Cuma kita tap, ordernya selesai. Kenapa? Karena itu lebih convenience. Nggak usah orang. Semuanya, ya reception, cashier, security. Ini pekerjaan ada banyak di Bali kan. Jadi maksud saya pekerjaan sekarang ada banyak di Bali. Semua hilang nanti. Tapi ada banyak pekerjaan baru akan muncul dalam kurun kelahiran abad 21 itu. Jadi kita harus belajar sini sekarang. Oke. Dan untuk Bali tidak harus bergantung pada pariwisata saja. Sebelum COVID-19,
Saya sering bilang, Bali jangan tergantung pariwisata saja. Jangan. Tapi orangnya enggak dengar. Dia santai, saya suka pariwisata, bisnis pariwisata. Tapi apa yang terjadi sekarang? Habis Gunung Agung, sekarang COVID-19, kita nggak bisa kerja. Kalau pariwisata mati, orang tinggal di Bali juga mati. Itu sayang sekali. Jadi kita harus siapkan. Oke. Sedikit saya tarik ya. Tahu nggak hard skill, soft skill? Tahu? Hard skill, soft skill itu apa? Ada yang tahu nggak? Ih, semua nggak tahu. Silakan. Oke, ya. Terima kasih. Silakan. Tapi bagi saya soft skill itu adalah sebuah skill di mana lebih banyak menggunakan kehidupan kita sehari-hari. Kita berpemikiran, membuat sesuatu, seperti memasak dan sebagainya itu termasuk soft skill bagi saya. Karena soft skill itu adalah sebuah skill yang sudah secara umum kita pelajari di sekolah gitu. Good. Ya. Ya, cukup ya. Ya. Saya cuma ada satunya. Saya hard skill itu adalah kemampuan yang dapat kita pelajari di luar atau di sekolah. Sedangkan soft skill umumnya hadir atau ada pada diri kita sendiri. Misalnya leadership kepemimpinan, walaupun orang itu sudah belajar bagaimana untuk memimpin orang, tapi belum tentu dia bisa, karena itulah soft skill ada pada diri manusia itu sendiri, jadi tidak mudah untuk dipelajari. Oke. Susah. Masih tengah itu ya sama seperti itulah. Ya, hard skill itu ya kayak teknis yang kita bisa belajar bahasa. Sekarang saya bisa bicara bahasa Indonesia. Ini hard skills. Driving juga, calculating juga, cooking juga, ini semua hard skill. Kalau soft skill gimana? Komunikasi, logical thinking, collaboration, problem solving, creativity, leadership, discipline, apa. Ini bedanya. Bedanya apa? Saya juga nggak tahu ya. Iya. Ya. Jadi kalau language kita bisa belajar. Tapi kalau nggak ada communication skill, gimana cara kita komunikasi sama orang? Bahasa itu untuk komunikasi. Tapi kalau kita nggak punya communication skill, gimana? Bahasa saja kita bisa pakai Google Translate, selesai. Itu hard skill-nya nanti nggak terlalu penting kalau bahasa saja. Tapi pakai bahasa itu, kita harus komunikasi baik, itu nggak hilang. Kalau calculation, ya saya bisa 19 kali 12, apa? Saya bisa mathematics. Tapi itu bedanya apa? Dengan Excel atau calculator, sama. Tapi
kalau logical thinking itu beda. Logical thinking itu ya salah satu matematik, tapi agak dikit beda kan. Kita gimana cara bikin strukturnya di otak kamu. Itu beda. Jadi maksud saya, hard skill itu easy to cut or replace by technology. Semua hard skill sekarang teknologinya cepat berubah. Jadi teknologinya bisa menjadi alternatif untuk hard skill kami. Itu bagus ya. Jadi kita nggak usah ingat apa-apa, kita nggak usah translate sendiri, itu bagus. Jadi ini penting di 21st century. Oke. Dan edukasi juga harus berubah. Education also have to change. 20th century and 21st century ya akan beda. Ini ya dari point of view saya ya. Jadi 20th century we can predict, but 21st century unpredictable. So many things unpredictable. 20th century kita ikutin lainnya. Kita ikutin orang tua saja, guru saja, pemerintah saja. Tapi kita sekarang harus menjadi critical thinking. Jangan percaya satu-satu. Kita harus pikir sendiri. 20th century, 20th century, semua sama. Tapi sekarang kita individualitas. Individualitas. Kita harus punya personality kita. Pikiran kami. Oke. 20th century, ingat jawaban. Ada sudah ada jawabannya. Tapi 21st century, kita harus punya creativity dan problem solving. Jadi era sekarang ganti. Tapi edukasi kita sekarang ada apa di sekolahnya? Edukasi kita, semua orang mengikuti guru dan ingat satu jawaban. Ayo, orang ingat ini ya. Ujiannya, oke, ini jawabannya. Oke, saya dapat high score. Oke, bagus. Ini menurut saya ridiculous. Ya, situasinya ganti. Tapi edukasinya masih style of 20th century. Jadi kita harus berubah edukasi juga. Don't host them. Oh, oke. Ya. Ikutin ya. Mungkin ada yang pengalaman teaching, edukasi di sekolah. Jadi kalian juga harus berubah style teachingnya. Oke? Ada banyak isu-isu di 21st century. Atau ya teknologinya cepat berubah. Kita kurang banyak programmer yang pintar, all style of education, digital addiction, social digital issue. Itu kayak hoax, fake news atau apa? I forgot. Ya, many social digital issue, lack of awareness, pentingnya IT education belum ada. Jadi, to solve-nya apa ya Pak? Mengatasi isu-isu ini, kita kerja setiap hari. Oke, jadi tujuan kami ada 3. Mengarahkan minat anak pada teknologi, anak produktif. Ya. Anaknya suka gadget, anaknya suka teknologi. Tapi sekarang untuk game, kita arahkan yang passion itu ke arah produk. Oke? Dan meningkatkan logical thinking, problem solving, creativity, collaboration, communication, 21st century skill dengan IT education. Dan semua jenis pekerjaan akan membutuhkan keahlian programming. Jadi, ya, of course, kita happy ya kalau
murid kami menjadi programmer. Tapi tidak hanya itu saja. Meskipun gurunya, pamannya, polisi, dokter, semua harus bisa pakai IT. Sekarang ya teachernya harus bisa pakai IT kan, online kelas. Kalau kamu nggak bisa pakai online, gimana? Gimana caranya? Oke. Ya, jadi akademi kami, teknik akademi, ada konsep. Konsep kami, fun way to course lecture. Mengajar programming cara menyenangkan. Cara menyenangkan. Oke? Programming itu kayak bosan, kayak susah. Jadi kita ingin ganti mindset orangnya. Programming itu, belajar programming itu senang. Jadi konsep kami fun based. Adanya senang banget belajar. Ya, kayak gini dah. Oke. Ini curriculum kami. Ya, seperti video yang tadi, kita pakai visual programming, robot programming, ya ada AR VR juga, drone juga bisa programming. Ini untuk SD. Untuk SMP ada HTML, CSS untuk bikin website, JavaScript. Ada yang unplugged programming tanpa pakai laptop, kita belajar teori programming. Dan digital literasi. Digital literasi itu penting. Kenapa? Jangan dekat. Itu kemampuan kita untuk memahami sebuah informasi dari media digital, sosial media, dan mengolahnya serta menyampaikan ke teman-teman kita. Jadi sebenarnya karena sekarang ini informasi kita dapatnya dari digital ya. Jadi dari kita kecil itu udah dapatkan informasi dari mana udah pernah belajar itu bagaimana sih kita belajar informasi dari apakah ini hoax atau enggak sih sebenarnya ini kalau saya mencari ini namanya saya copy ya kalau saya copy paste itu apa gimana ya itu digital yang coba kita ajarkan ke anak jadi biar gampang membaca oleh informasi. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi kita ada goal set untuk SD, anak SD 4 game set. Untuk anak SMP, SMA bisa bikin website atau games. Itu ya goal. Dan saya sangat kita sudah ada 150 orang belajar di sini. Dan ada sudah maju ke game programming. Mungkin 2-3 bulan lagi mereka bisa publish game sendiri ke Google Play. Masih SD ya, masih anak SD. Meskipun anak SD, mereka bisa bikin game sendiri, upload ke Google Play, download, main sendiri. Sama seperti main game yang tadi, tapi beda, prosesnya beda. Akhirnya sama main game, tapi prosesnya beda. Mereka tahu, oh saya bisa bikin sendiri. That feeling is very important. Oke. Saya sedikit bicara tentang new normal. New normal. Jadi sekarang kita ya situasi COVID-19. Tapi kayaknya itu masih lama lah. Jadi kita lanjut social distance. Kayak ini nggak boleh duduk sebelahnya. Di sekolah juga di mana-mana aja harus pakai masker.
agak dikit negatif ya, nggak rasa bagus. Tapi ada yang positif juga. Kita harus lihat yang positif juga. Sekarang e-commerce-nya ya kita sudah terbiasa e-commerce atau delivery dengan Grab, Gojek, remote work. Ya sekarang di kantor kami juga hampir semua kerja di rumah. Bisa. Ya streaming, online kelas, online dokter. Ini bukan temporary. Meskipun COVID-19 selesai, lifestyle ini berlanjut. Karena kita sudah tahu, oh ini gampang. Ini sangat bantu kehidupan kami. Jadi bisnis style seperti ini, lifestyle seperti ini berlanjut. Jadi kita harus berubah. Jadi sebelum corona, setelah corona itu beda. Kita juga harus berubah sendiri. Oke. Kalau time to academy sendiri, ya seperti dia bilang, kita sudah maju ke online class. Coba tadi video. The score increase program. I'm in the block. You need to put it here. Buka. Apa reaksi kalian kalau gitu? Langsung report. Gimana cara kalian biar nggak diakui atau dicuri karya kalian itu? Kasih watermark. Kasih watermark, oke, bagus ya jawabannya. Jadi, oke, ya seperti ini. Kita juga sudah berubah style education. Oke, jadi anak-anak juga harus berubah gimana cara belajar. Gurunya juga harus berubah gimana cara belajar. Dan itu bukan saat ini saja. Ini nanti kita berlanjut online class dan offline class. Jadi mungkin setelah corona, mungkin ya akademi kami juga hybrid ya, offline dan online. Oke. Nah, jadi masalah kami, masalah Time to Academy. Masalahnya apa? Ada masalah yang besar. Tidak ada IT teacher. Ada sih, ada tapi nggak banyak. Kurang. Ya. Jadi ya sekarang kita buka online class. Dan ya fortunately banyak ada yang ikut ke kelas kami. Kenapa? Karena seperti saya bilang, edukasinya nggak boleh berhenti. Dan targetnya kita semua orang Indonesia mau belajar programming. Tapi yang bisa mengajar programming itu nggak banyak. Jadi demand-nya itu apa? Demand saja ya, tahu ya. Yang mau itu banyak, tapi yang bisa sampaikan itu dikit. Itu masalahnya. Jadi kita ya harus punya IT teacher. Mengajar programming itu susah nggak? Gimana? Susah? Belajar apa? Jadi menurut kalian kalau belajar bisa ngajar bisa? Enggak. Kenapa? Kalau udah paham ya, kalau kita yang udah paham bisa belajar. Coba Pak, menurut saya tidak. Tidak. Harus bilang tidak. Karena
programming teacher untuk anak-anak dan programming itu beda. Dan Time Academy menyediakan teacher training gratis. Nanti banyak dijelaskan. Ini saya jelaskan sedikit. Coba lihat ini. Ini teaching skill. Ini programming skill. Mungkin sekarang kalian nggak tahu ya saya. Mungkin posisinya sini. Ada yang teaching skill dikit, tapi hampir semua nggak ada programming skill. Kalau programmer itu posisinya sini, harus punya programming skill yang tinggi, tapi teaching skillnya nggak usah. Kalau guru programming untuk anak SD SMP, posisinya sini, jadi programming skillnya nggak terlalu banyak, tapi sudah paham. Yang pentingnya teaching skill, karena target kami anak SD SMP. Oke. Jadi itu beda ya. Kita harus targetkan di sini. Oke. Saya ada contoh. Mistio. Mistio itu dia. Mistio itu head of teacher in this academy. She's my partner. Very important person for me. Bisa dia, saya nggak bisa membuat akademi. So, thank you. Ya. Dan background dia kan kayak gini lah. Dia belajar Inggris di kampus Yogyakarta, dan dia pergi ke Israel, UK. Oh gitu ya Pak? Umurnya secret ya. Ya. Dan 2019 ya kita ketemu dan bikin akademi. Oke. Nah, jadi dia itu belajar English dan 21st century yang tadi saya bilang. Di UK dia belajar teaching dan 21st century skill. Sekarang dia IT education expert. Jadi dari background dia nggak ada programming, tapi sekarang dia bisa belajar programming, bisa tulis programming juga ya. Itu dia role model. Jadi meskipun kalian belum punya IT knowledge atau programming skill, bisa. Tapi harus semangat ya. Kalau kalian mau, bisa. Oke. What we need. Habis ini kita ada job interview. Kalau kalian mau kerja di sini ya. Kalau ada requirement-nya. Ada soft skill, communication skill, listening skill, sense of humanity, disiplin, seperti itu ya. 21st century skill dan teaching skill. Kemudian digital skill, tapi ini bukan programming skill. Basic saja dah. Saya bisa pakai software kayak Microsoft Word, Excel, dan Zoom. Hari ini ada banyak orang ikut dari Zoom. Kita pakai Zoom untuk belajar. Kalau kalian nggak bisa pakai Zoom, gimana cara belajar? Itu basic digital skill. Jadi itu requirement kami. Tapi nggak ada program. Oke. Ini apa namanya? Gaji yang sekarang kita bagi ke part-time teacher. Kalau part-time teacher beda ya. Kalau part-time teacher kita sekarang kayak kita ada 2 kelas, offline dan online. Kalau online kelas
muridnya 4 sampai 8 murid. Jadi kita ada 2 teacher yang dapat 75.000 per teaching. Teachingnya 90. Asisten teachernya 50.000 per teaching. Untuk online-nya muridnya dikit. Kalau banyak susah. Jadi kita kurangi maksimum 4 students, main teachernya 50.000 per teaching. Itu dari entry ya. Nanti kalau kalian sudah mengajar 20 kali atau sudah bagus, kita naik. Oke? Nah, saat ini kita cuma ada online class. Offline classnya masih tutup. Mungkin nanti buka lagi, tapi sekarang semua online. Dan seperti saya bilang, banyak orang mau belajar dengan online. Jadi kita butuh cari programming teacher untuk online class. Oke? Online class itu bagus. Kalian mungkin siangnya harus ke kampus atau ada kerja atau apa-apa. Jadi kamu bisa kerja di rumah. Kalau mau bisa kerja di sini juga. Oke? Jadwalnya gini. Jadwalnya dari hari Senin sampai Jumat kita ada 3 slot. Dan hari Sabtu sampai siang ya 3 slot. Oke? Tergantung boleh. Oke. Jadi apakah Anda siap menjadi guru programming atau enggak? Gimana nih teman-teman? Udah dengarkan tadi 30 ini dikatakan siap tentang jadi guru programming. Gimana menurut kalian? Ada yang mau share nggak apa yang paling berkesan dari 30 menit ini? Atau apa yang paling kalian pelajari dari 30? Boleh? Ada yang mau share? Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi yang paling berkesan itu adalah satu prinsip, yaitu Bali jangan hanya pariwisata saja. Jadi dari awal saya masuk ke kampus, orang tua itu udah mikir kenapa nggak pariwisata aja kan gitu. Terus saya tuh melihatnya tuh dari sisi yang lain, kalau seumpama ada kayak mau Bali dulu deh, kan itu pariwisatanya tutup semua. Dari situ kan saya berpikir ini satu prinsip banget gitu. Oke, jadi tentang itu ya, dari Bali jangan coba pariwisata aja. Even pariwisata bisa kita ya sama gitu ya. Oke, ada yang lagi mau share boleh? Bahwasanya kita hidup semakin di tempat atau di era yang lebih maju, tapi ternyata sedihnya pembelajaran kita ini sangat dibuat profesional, sehingga kita tidak mengharapkan sebenarnya slogan-slogan yang sudah kita dengar adalah selangkah lebih maju, tetapi ternyata kita masih di tempat yang sama. Jadi paradigma orang tua yang sebelumnya gadget itu tidak baik dan gadget itu hanya maksimal saja, tapi bisa membuat suatu learning by doing gitu ya, membuat produk-produk yang tetap membuat mereka belajar menjadi bergembira, tidak menjadi beban. Jadi dari sisi teaching ya bisa ya, karena di luar itu udah pakai coding dari SD, dari SD udah ada coding di Jepang mulai SMP ya Pak? SD. Karena coding itu bukan pelajaran programming yang kayak di kampus, dia harus kampus kayak susah harus belajar ya, tapi ini harus kita mengajarkan dari panggilan, ada coding-nya, ada jadi kalau mereka ada belajar itu bisa dari app nih gitu kan, dan hanya kita selalu pakai app dari luar aja. Oke, ada lagi? Hal yang paling pertama saya dari seminar ini adalah kenapa kenapa masih banyak guru yang old fashion? Yang saya maksud setelah tadi saya melihat diagram itu bahwa
kemampuan skill mengajar tinggi, tapi programming tidak ada. Sedangkan ada yang programmingnya tinggi, kemampuan mengajar tidak ada. Tapi tadi yang ditunjukkan oleh Mr. Yitaka, bahwa tidak harus benar-benar menjadi seorang programmer atau benar-benar hanya memiliki skill teaching untuk mengajar programming for children. Kenapa? Seperti yang telah saya alami, kebetulan seperti saya itu membuat video digital untuk mengajar anak SD. Setelah saya bawa ke SD, gurunya ternyata belum siap. Fasilitas ada, LCD proyektor ada, speaker ada, tapi gurunya tidak siap. Dan saya juga sebenarnya siap setelah saya diterima untuk mengajar Thailand. Di sana persiapan saya hanya LCD dan komputer, sedangkan saat saya memasuki kelas saya sudah disiapkan oleh mikrofon. Saya tidak tahu alat apa yang ditunjukkan di sana gimana. Ya, chalkboardnya itu di meja, jadi saya hanya perlu di sini, tidak perlu berdiri di depan itu. Saya merasa, oh ya, kenapa kita tidak segera mengajarkan programming untuk anak-anak ini? Apalagi salah satu aplikasi yang digunakan di sini yaitu Scratch, sudah saya gunakan sejak SMP, tapi kenapa saya belum ada pikiran, apa saya tidak mengajar ini saja? Kita semua mungkin ini sekedar sedikit aja ya, kita tidak ada belajar dengan programming ya, nanti kan seperti yang tadi saya bilang, kita tadi yang berusia akan kita tuh mau belajar, makanya belajar mengenai tempat, karena tujuannya bukan bisnis, tapi tujuannya biar semua bisa belajar. Kita kontak waktu itu ada di Jakarta, kita kontak ada yang dari Aceh, ada yang dari mana, bisa sama komunitasnya. Next time nanti kita bisa ajar belajarnya juga, jadi semua orang bisa belajar. But we need to all. Tapi kita nggak bisa dari sendiri. Kita lebih ke ideas together, bagaimana aja itu penting. Tapi nggak bisa nih kalau cuma saya bisa aja. Jadi saat ini sedang dibangunkan baru dari universitas. Jadi pertanyaan ini, jadi teman-teman kalian kan siap nggak nih untuk bantu kita bareng-bareng? Ya. Jadi ini ya akhir slide. Jadi ini vision kami, visi kami. Create bright future for next generation with IT education. Jadi seperti dia bilang, vision kami semua orang Indonesia, anak-anak orang Indonesia bisa belajar IT programming. Itu ambisi kami. Bukan untuk duitnya. Goal kami anak-anak bisa belajar IT dan pakai itu untuk masa depan mereka. Masa depan mereka itu masa depan Indonesia. Indonesia future depends on Indonesian children, right? So, how to say it? I mix English. So, jadi ya kita mengajar programming. Tapi kita ingin masa depan Indonesianya bagus. Dan masa depan itu membuat dari orangnya, bukan dari robot atau AI atau teknologi. Itu cuma alat. Yang penting orangnya, manusianya. Orangnya harus siap untuk masa depan. Dan saya takut kalau situasi Indonesia belum siap. Jadi ya, jiwa saya ya, saya benar-benar Indonesianya bagus dengan IT education. Ya, kalau kalian ya apa ya rasa sama seperti saya dan mau coba kerja sama kita, silakan please join us, silakan ikut kami dan ya let's achieve the target together. Okay, thank you. Jadi lucu ya, kenapa kita orang Indonesia yang sama-sama peduli sama Indonesia, tapi kita harus digerakkan sama orang luar dulu gitu ya. Tunggu dari Jepang dulu nih Pak, buat kita sama-sama gerak. Oke,
Jadi tadi intinya tentang itu ya, tentang kita semua akan mencoba membangun startup ini bareng untuk IT Education ini, dan kita akan mengadakan teachers training selama 1 minggu. Jadi dari tanggal 22 sampai tanggal 27 ya Pak? Ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, jadi hari ini kita udah seminarnya, terus nanti akan ada free programming training for 1 minggu. Itu tapi karena kapasitas kita terbatas, kita maksimal 10 orang untuk bisa ikut programming pada session ini. Itulah kenapa kita perlu habis ini perlu interview dulu untuk tahu apakah kita sama-sama visinya sama enggak, apakah kita bisa sama itu. Nanti akan ada interview dan minggu depan kita mulai training dari tanggal 22. Setelah itu selama training itu nanti akan kalian bisa kerja sebagai guru dari online. Jadi misalnya kalau kita ada kelas, ada sesuai sama kayak kerja di bimbel gitulah ya, kita kasih tahu ini ada kelas jam segini, ikut nggak gitu, bisa ngajar nggak jam segini gitu. But you have been prepared karena kalian udah diajarin gitu. Kita ada kurikulumnya, jadi kan nggak perlu bikin kurikulum, udah ada bukunya, cuma tinggal mengajarkan apa yang ada di buku dan itu yang akan ditrainingkan di hari di minggu depan. Tuh. Tapi selama programming training itu pun itu masih akan ada proses seleksi ya, karena kan sambil kita nunggu murid juga, maybe nggak semua 10-nya akan langsung dapat kerjaan at the first moment. Jadi, of course, the best will get it better. Oke, itu, and then ini untuk 1 week bootcamp teacher training-nya dari tanggal 22 sampai tanggal 27. Di sini lokasinya dari jam 9 sampai jam 12. Dan ini nanti kalian kalau udah selesai juga akan dapat sertifikat. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk nanti nunjukin di tempat lain bahwa I have learned how to be programming teacher, itu bisa pakai sertifikat itu dan juga akan masuk ke portfolio kalian. Oke. Buat teman-teman yang di Zoom juga kalau misalnya tertarik untuk daftar, bisa langsung kirimkan CV ke yutaka@timedoor.net, nanti bisa kita sampai hari ini. Oke, hari ini aja, Pak. Ya, hari ini aja, jadi segera kirim CV, nanti biar kita langsung proses untuk job interview-nya. Di sini saya boleh tahu berapa orang yang pengen ikut job interview, boleh angkat tangan? Wow. Ya, untuk jadwal yang untuk minggu depan, oke ya. Yes. Good. Yes, hari Oke, so mungkin cukup untuk hari ini itu aja. Habis ini kita akan panggil 5 orang untuk interview. Jadi kalau yang udah nggak ikut interview, mungkin boleh pulang dulu. Kalau misalnya yang belum, boleh tunggu di sini. Kalau ada yang mau butuh minum, ada di pantry, bisa ngambil sendiri. Toilet ada di ujung sana atau ada di bawah. Terus nanti akan dipanggil oleh saya Mayuta Kasan 55 ke Rio atau Bapak. Boleh Pak. Oh, kita istirahat. Ya, kita istirahat dulu ya. Boleh istirahat dulu. Thank you semuanya. Okay, let's say hi to them. Halo, wow banyak. Yeah. Yes. Oh, there's Pak Bobby as well. Oh, Pak Bobby. Oh, banyak kali. Ya, terima kasih teman-teman semua udah dengar kita selama 1 jam ini. Kita sharing dikit tentang IT education gitu ya di Indonesia. Kalau ada yang mau daftar jadi guru programming di Timedoor, boleh kirim CV tadi ke yutaka@timedoor.net. Kita tunggu sampai hari ini. Nanti kita proses selanjutnya. Oke, itu aja cukup semuanya. Makasih banyak. Bye. See you. Thank you.